Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Fitria, guru matematika Madrasah Aliyah Al-Manar, Tanjung Tani, Prambon Nganjuk, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2023. Saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi pokok perkalian matriks. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar matematika wajib, melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang perkalian matriks. Kalau sebelumnya kita sudah belajar perkalian matriks skalar dengan matriks, hari ini pokok bahasanya adalah perkalian matriks dengan matriks. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa dulu. Terlebih dahulu ketua kelasnya silakan memimpin doa. Untuk mengawali belajar hari ini, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk hari ini yang tidak masuk, adakah yang tidak masuk? Lengkap. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya masuk dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita zel-zel dulu ya. Kita zel-zel seperti biasanya untuk memotivasi diri kita sendiri, untuk mensugestikan diri kita sendiri. Yuk, matematika bisa. Matematika mudah. 11 MIPA MA Al-Manar. Matematika apa, Cah? Mudah. Oke, karena kalian sudah mensugestikan bahwa matematika itu mudah, pasti pembelajaran kita hari ini juga dimudahkan. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai apa yang akan kita bahas hari ini, pokok pembahasannya yaitu tentang perkalian dua buah matriks ya. Bu Vita mau mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan matriks yang sudah kalian pelajari. Bu Vita ada soal tentang penjumlahan pengurangan matriks. Soalnya adalah ada matriks A, min 2, 4, negatif 5, 3, 11, negatif 6. Matriks B, min 1, 7, 5, min 4, 0, 2. Sekarang perhatikan, matriks A itu ordo berapa? Matriks A ordo 2 kali 3. Matriks B 2 kali 3. Nah, sudah kalian tahu matriks A ordo 2 kali 3, matriks B juga sama, ordo 2 kali 3. Sekarang siapa yang bisa menjumlahkan? Masih ingat penjumlahan matriks A ditambah dengan matriks B? Siapa yang bisa? Oke, Isra. Matriks A ditambah matriks B, silakan dikerjakan di depan. Yang lain memperhatikan. Oke. Coba diperhatikan. Matriks A plus B hasilnya berapa, Isra? Baris pertama
Ya, baris kedua. Oke, perhatikan. Ini jawabannya Isro'atun. A plus B-nya min 1, 11, 0. Min 3, 11, 0. Baris keduanya min 1, 11, min 8. Bagaimana? Betul apa kurang tepat? Ya, Ana, boleh. Baris kedua, kolom ketiga, iya, angkanya negatif 8. Kenapa? Jawabannya kurang tepat. Yang menurut Ana yang betul berapa? Min 4. Oke, kita koreksi, kita cek. Negatif 6. Coba Isro, mana yang kamu jumlahkan? Negatif 6. Negatif 6 ditambah 2. Jawabannya negatif 8. Ana? Negatif 4. Nah, kira-kira yang betul? Nah, negatif 4. Oke, dibetulkan. Terima kasih untuk Ana sudah mengkoreksi. Oke. Tepuk tangan buat Isro'atun. Oke, berarti begitu ya. Jadi A plus B itu elemen yang seletak bisa dijumlahkan. Oke, selanjutnya sekarang kita pengen mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya. B, matriks B dikurangi matriks A. Siapa yang bisa? Oke, Alivia, silakan dikerjakan depan. Di bawahnya A plus B boleh? Oke, atau kamu terlalu rendah di atas tidak apa-apa. Di atas. Dicoba presentasikan dulu, dapat 1 dari mana, dapat 3 dari mana. Oke, yang keras, yang lain memperhatikan. Ya, oke. Terus? Ya, betul. Ya, berarti jawabannya terus negatif 7-nya? Ya, betul. Terus? Terus? Ya, betul ya. B min A-nya jawabannya 1, 3, 10, min 7, min 11, 8. Terima kasih untuk Alivia. Beri tepuk tangan buat Alivia. Oke, berarti apa yang kalian pelajari sebelumnya, kalian sudah ingat. Jadi kita siap untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, karena hari ini kita materi pokoknya adalah perkalian matriks, dan perkalian matriks itu berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Jadi Bu Vita hari ini mau mengingatkan kembali, ini materi sebenarnya materi yang sudah sering kalian pakai, yang sudah kalian pelajari ketika waktu di MI, tapi boleh kita sekali mengingatkan dengan bermain. Nanti teknis permainannya seperti ini. Bu Vita punya soal. Nanti Bu Vita minta 1 orang untuk menjawab soal itu, kemudian seorang yang Bu Vita tunjuk yang sudah menjawab membuat soal lagi untuk dilempar ke teman yang lain. Nanti yang menentukan siapa yang menjawab, teman yang membuat soal. Jadi semuanya harus siap. Oke, bisa dimulai?
Oke, selanjutnya sekarang Bu Vita punya soal, perhatikan, fokus. Negatif 2 dikali 5. Ana, negatif 10, betul. Sekarang kamu buat soal. 9 dikali negatif 3. Siapa yang kamu pilih? Ulil. Negatif 27, betul. Negatif 6 dikali negatif 6. Zahra. 36, betul. Terus. Negatif 7 dikali negatif 3. Elsa. 21, betul. Sekarang Elsa buat satu soal. 3 dikali negatif 8. Dia. Min 24, betul. Sekarang dia buat soal. Min 2 dikali min 6. Siapa yang kamu pilih? Vita. Min 2 dikali min 6, Vita. 12. Satu lagi. Satu soal lagi. Terakhir, Vita. Perkalian, Vita. Perkalian. Fokus. Perkalian. Min 7 dikali 2. Siapa yang ditunjuk di kelompok lain yang ditunjuk? Diva. Min 14. Berarti kalian masih ingat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Berarti kita masih ingat materi prasyarat yang harus kalian penuhi. Berarti siap untuk melanjutkan pembelajaran. Sekarang, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan operasi perkalian matriks dengan tepat, kemudian menentukan hasil operasi perkalian matriks dengan tepat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi matriks, yaitu operasi perkalian matriks dengan matriks dengan tepat juga. Nah, selanjutnya tujuan ini, 3 poin tujuan ini yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Selanjutnya, manfaatnya apa sih mempelajari matriks? Ya, manfaat mempelajari matriks. Bu Vita minta tolong untuk satu orang membacakan manfaat dengan suara yang keras. Manfaat dari matriks, Sofi. Yang keras. Manfaat dari matriks yang pertama apa? Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Misalnya dalam menemukan solusi masalah linear. Transformasi linear. Iya. Bentuk umum dari fungsi linear. Contohnya Rotasi dalam segitiga. Oh, jadi itu manfaat matriks yang pertama. Manfaat matriks yang kedua, Zahra, memudahkan yang ketiga, digunakan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Dan matriks juga bisa dikaitkan dengan apa? Penggunaan program linier, ya, analisis input, baik output dalam kegiatan ekonomi, statistik maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi yang lainnya. Jadi, ketika kita belajar matriks, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Jadi, nanti ada dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang pendidikan. Hari ini,
pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, di dalam model pembelajaran problem based learning nanti ada 5 fase yang akan kita lalui, ya. Karena dia berbasis masalah, berarti nanti kalian akan diberikan masalah yang akan kalian selesaikan yang menggunakan operasi perkalian matriks. Selanjutnya, penilaian hari ini yang akan Bu Vita pakai, yang akan kita gunakan ada 3. Penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Jadi ada 3 penilaian yang akan Bu Vita berikan. Penilaian sikap nanti akan Bu Vita lihat dari dalam pembelajaran kalian. Ada tanggung jawabnya bagaimana dalam menyelesaikan soal-soalnya. Kemudian ada penilaian keterampilan, nanti dilihat dari mana? Ketika kalian berdiskusi. Penilaian pengetahuan nanti Bu Vita ambil dari penyelesaian kalian dalam mengerjakan soal-soal kuis. Jadi nanti Bu Vita akan memberikan kuis. Nah, selanjutnya yang pertama, kita akan orientasi pada masalah. Nah, masalahnya nanti silahkan diperhatikan dan kalian bisa menanggapi dari masalah itu. Dari pengamatan kalian bisa menanggapi apa yang ada di masalah yang Bu Vita berikan. Oke, perhatikan dulu. Kali ini ia bersaing dengan Kapten Jack untuk mendapatkannya. Untuk perlengkapan, mereka membeli persenjataan di suatu pasar gelap. Pasar ini biasa digunakan sebagai tempat transaksi perisai dan 5 pedang. Sedangkan Kapten Jack membeli 3 pistol, 2 perisai, dan 6 pedang. Dan 26 untuk pembelian pedang. Totalnya 260 keping emas. Apakah mereka akan berhasil mendapatkan harta karun? Ataukah akan bernasib sama dengan para pemburu harta karun lainnya? Jika kamu menyukai kalian amati, kira-kira apa yang bisa kalian tanggapi? Ada yang bisa? Oke, Diva, silakan. Bagaimana caranya mengetahui total pengeluaran bajak laut untuk pembelian senjata? Oke, bagaimana cara mengetahui total pembelian, ya kan? Pembelian senjata dari pemburu harta karun. Dalam hal ini adalah bajak laut. Tadi di situ dijelaskan apa? Ada perkalian dari senjata yang dibutuhkan dengan harga senjata. Jadi nanti itu dikali. Nah, selanjutnya kita nanti akan berdiskusi, ya, berdiskusi juga dengan masalah yang berkaitan dengan perkalian matriks. Nah, kita akan bisa kalian selesaikan. Nah, kita sudah membentuk kelompok. Nah, kemarin juga sudah kita share ya di sebelumnya di grup kalian di kelas. Karena kalau yang memang tidak bisa membawa HP di madrasah, jadi kita belajarnya tidak menggunakan HP. Tapi untuk informasi kelompok sudah kita sampaikan. Dan hari ini sudah berkelompok sesuai dengan instruksi. Sudah ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, apa tugas dari kelompok nanti? Kita akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian kita akan memberikan bahan ajar, dan juga memberikan karton untuk media presentasi kalian.
bisa menuliskan apa yang nanti kalian kerjakan di dalam LKPD, dituangkan di dalam kertas kantor. Sudah siap? Sudah siap? Semakin siang semakin semangat. Oke. Kelompok 1. Perhatikan, di dalam LKPD ada nama kelompoknya, kalian tuliskan, kemudian anggotanya, kemudian di situ ada petunjuk pengisian LKPD ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Nah, ketika kalian berdiskusi, nanti Bu Vita akan menilai bagaimana kalian dalam melaksanakan diskusi. Sudah selesai untuk berdiskusi, waktunya juga sudah selesai. Silakan hasil karya kalian ditempel di depan. Sudah tertempel semua. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Selanjutnya silakan kalian mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok mana? Kelompoknya Alivia, silakan. Kelompok berapa? Oke, sekarang kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kegiatan 1 dalam lomba LKPD. Saya Alivia Sasa Biladir Dausi dan teman saya Dian Nur Aini, Pita Faidatul Hikmah, juga Sofi Aulia Rasma. Nah,
Misalkan data banyak karyawan menjadi matriks A dan besar gaji karyawan dalam ribu rupiah menjadi matriks B. 450, 120, 380, 140, 420, dan 87. 450 dari jumlah karyawan Pontianak yang tetap. 380 jumlah karyawan di Semarang tetap. Dan 420 jumlah karyawan tetap di Makassar. 120 jumlah karyawan paruh waktu di Pontianak, 140 jumlah karyawan paruh waktu di Semarang, dan 87 jumlah karyawan paruh waktu di Makassar. Dan matriks B, gaji karyawan dalam ribu rupiah. 125 ini gaji karyawan tetap, dan 80 ini gaji karyawan paruh waktu. 450 dikali 125 ditambah 120 dikali 80. 380 dikali 125 ditambah 140 dikali 80. 420 dikali 125 ditambah 87 dikali 80. Hasil dari jumlah karyawan, hasil gaji karyawan tak tetap di Pontianak 65.850.000 rupiah, dan hasil karyawan di Surabaya 58.700.000, dan hasil gaji karyawan di Makassar 59.460.000 rupiah. Di sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan dari hasil presentasi. Ada yang ditanyakan teman-teman? Saya. Apa? Dugaan apa untuk ordo matriks A, ordo matriks B, dan ordo matriks AB? Matriks A berordo 3 kali 2 dan matriks B berordo 2 kali 1, dan ordo matriks AB adalah 3 kali 1. Perkalian matriks A dengan matriks B dapat dilakukan apabila banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Hasil perkalian matriks A dengan matriks B adalah sebuah matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan matriks A dan banyak kolom sama dengan matriks B. Oke. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Saya. Apabila salah satu kolom pada matriks A dijalankan, apakah perkalian matriks A dan matriks B dapat dilakukan? Dijelaskan. Apabila salah satu kolom pada matriks A dihilangkan, maka perkalian matriks A dengan matriks B tidak dapat dilakukan. Hal ini terjadi karena terdapat elemen baris matriks B yang tidak memiliki pasangan dengan elemen kolom pada matriks B. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Sudah. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat semua. Oke, tadi sudah presentasi dari kelompok 5. Sekarang kita analisis dan evaluasi proses pemecahan masalahnya. Tadi ternyata dana yang dikeluarkan di Kota Pontianak sebesar Rp65.850.000, kemudian di Surabaya Rp58.700.000, dan di Makassar berapa? Rp59.460.000. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita bisa menganalisis dari soal cerita, kita rubah ke dalam
matriks dan kita terapkan apa? Perkalian dua buah matriks. Selanjutnya nanti Bu Mita akan memberikan kuis ya. Silakan kuis dikerjakan. Bu Mita kasih waktu kiranya 10 menit untuk mengerjakan. Nanti silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Soal kuis ini sebagai penilaian pengetahuan ya, sebagai penilaian pengetahuan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Langsung ditulis nama kelas ini dikerjakan secara individu ya. Oke, waktu mengerjakan kuis sudah selesai. 10 menit yang kita berikan sudah habis. Silakan dikumpulkan. Sudah semuanya? Ya. Selanjutnya kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, semakin siang semakin refleksi pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi perkalian matriks. Bagaimana? Seru atau tidak? Seru. Jadi bisa diterapkan lagi di materi selanjutnya ya. Yes. Nanti kita akan membagikan lembar refleksi yang bisa kalian isi ya. Yang bisa kalian isi bisa nanti diisi sesuai dengan apa yang kalian alami ya. Ada lembar refleksinya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dari awal rangkaian kita belajar memecahkan masalah dengan menggunakan konsep perkalian dua buah matriks. Kita bisa menyimpulkan, kita simpulkan bersama-sama lagi bahwa dua buah matriks bisa dikalikan apabila mempunyai banyak kolom pada matriks yang sama dengan sehingga garis matriks pertama misalkan ada matriks A ordo 3 kali 3, matriks B ordo 3 kali 1, bisa dikalikan apa tidak? Bisa. Hasil perkalian matriks A kali matriks B ordo berapa? 3 kali 1. 3 kali 1. Jadi bisa dipahami ya? Bisa. Alhamdulillah bisa dipahami. Selanjutnya besok pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran tentang determinan matriks. Jadi silakan dipersiapkan mempelajari terlebih dahulu apa? Determinan matriks.
Sebelum itu Immanuel Kant berkata, ilmu matematika menyajikan contoh paling cemerlang tentang bagaimana akal murni dapat berhasil memperluas wilayahnya tanpa bantuan pengalaman. Terima kasih untuk semangat kalian hari ini, belajarnya luar biasa. 11 MIPA cerdas, kreatif, luar biasa. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita akhiri dengan bacaan hamdalah.